Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi aku kepikiran buat nge-remake video YouTube yang ini biar lebih fresh dan ada beberapa informasi yang aku tambahkan. Pembahasan berkas beasiswa luar negeri ini akan dibahas lebih singkat, padat, dan jelas. Tentunya akan fokus di setiap berkas. So, jangan sampai ketinggalan. Playlist berkas beasiswa ini bakal tayang mulai hari ini dan ada satu video setiap harinya. Jadi jangan lupa nyalakan notifikasi. Yang pertama, ijazah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sebelum menentukan target beasiswa, hal yang pertama kali kamu harus lakukan setelah mendapatkan ijazah dari sekolah atau fakultas kamu adalah terjemahkan ke dalam bahasa Inggris menggunakan penerjemah tersumpah. Bedanya, penerjemah tersumpah dengan penerjemah biasa apa? Seorang penerjemah tersumpah, maka hasil terjemahannya bersifat legal atau sama dengan dokumen aslinya. Sedangkan penerjemah biasa hanya mengartikan tanpa perlu berbagai sertifikasi untuk membuktikan keasliannya. Contoh, penerjemah biasa umumnya berasal dari lembaga kursus bahasa Inggris, pusat bahasa di beberapa kampus, jasa penerjemah di daerah teman-teman, dan sebagainya. Sedangkan sworn translator atau penerjemah tersumpah itu udah memiliki sertifikasi dari Kemenkumham dan diberikan hak secara perorangan. Contoh, kamu bisa lihat list yang ini. Ini aku ambil dari website Kedubes Amerika tahun 2017. Ini Kedubes Australia di Indonesia tahun 2018 dan kamu bisa dapatkan ini di beberapa website resmi kedutaan besar negara masing-masing di Indonesia. Tapi tidak harus sesuai dengan negara yang kamu tuju. Para penerjemah ini bersifat umum, kayak gitu. Untuk kontak penerjemah tersumpah yang pernah aku pakai, kamu bisa cek deskripsi video ini. Gimana mekanismenya? Contohnya seperti ini. Kamu mengirim file ke email yang bersangkutan dan nanti akan ditranslate per halaman. Jadi kalau misalnya ijazah kamu 1 lembar, timbal balik, maka jadinya 2 lembar. Dan tiap lembar bakal diberi stempel basah. Kita bakal dapat soft copy, hard copy yang dikirimkan via email dan juga langsung ke rumah teman-teman. Apakah hard copy yang dikirimkan bisa difotokopi? Tidak bisa, karena stempelnya menjadi tidak asli lagi dan kamu harus minta kirim ulang sejumlah yang kamu butuhkan dari si penerjemah tersumpah tersebut. Jadi wajib banget buat kamu untuk menentukan beberapa lembar yang kamu butuhkan sesuai jumlah target beasiswa di tahun tersebut. Tapi biasanya saat ini kebanyakan beasiswa hanya meminta teman-teman untuk upload berkas secara online. Jadi kamu bisa gunakan file atau hasil scan ijazah tersumpah kamu ke banyak beasiswa. Nanti pada saat lulus berkas dan diminta untuk membawa atau mengirimkan berkas fisik, kamu bisa menghubungi kembali si penerjemah atau saran aku, kamu bisa minimal meminta sebanyak masing-masing 3 lembar dari hasil terjemahan kamu. Untuk beberapa beasiswa, ada yang tidak mensyaratkan harus tersumpah. Tapi jika ijazah kamu sudah tersumpah, mau itu disyaratkan ataupun tidak, berkas kamu akan lebih baik dari yang lain. Kenapa? Karena mereka yang tidak menggunakan terjemah tersumpah masih dipertanyakan keaslian nilai yang tertera. Sedangkan yang tersumpah sudah pasti asli dan berbadan hukum. Satu lagi, ijazah tersumpah tidak perlu dilegalisir lagi dari sekolah atau kampus. Jadi tunggu apa lagi? Selesain sekolahmu, selesain skripsimu, dan terjemahkan ijazah di penerjemah tersumpah. Semangat, dikerjain dikit-dikit aja tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan, karena pekerjaan yang sedikit itu juga sebuah kemajuan loh. See you in the next berkas.